Oke, pada video ini kita akan belajar tentang analisis nodal, yaitu metode analisis rangkaian dengan sumber arus. Entah itu sumber arus bebas maupun sumber arus tak bebas. Kita akan amati rangkaian DC untuk kuliah pengantar analisis rangkaian. Nah, berikut adalah langkah-langkah untuk menganalisis suatu rangkaian menggunakan analisis nodal. Kita tentukan dulu node referensinya. Node referensi ini terletak pada ground di setiap rangkaian yang nilainya 0. Kemudian, kita juga mencari node non-referensi. Node non-referensi adalah percabangan dari suatu rangkaian. Nah, kemudian kita tandai node non-referensi ini sebagai node tegangan. Misalkan dalam suatu rangkaian terdapat 2 percabangan, maka kita tuliskan sebagai node tegangan 1 dan node tegangan 2 atau V1 dan V2. Setelah kita dapatkan node referensi dan node tegangannya, kita analisis node tegangan tersebut menggunakan Kirchhoff Current Law atau hukum Kirchhoff arus, yaitu arus yang masuk melalui sebuah percabangan akan sama dengan arus yang keluar pada percabangan tersebut. Nah, setelahnya kita akan dapatkan beberapa persamaan. Dari persamaan-persamaan ini, kita dapat menganalisisnya menggunakan metode substitusi atau metode eliminasi atau menggunakan aturan Cramer atau metode-metode lainnya. Nah, kita coba untuk menganalisis suatu rangkaian. Rangkaian ini saya ambil dari Practice Problem 3.1 buku Fundamentals of Electric Circuits edisi ketiga karya Charles K. Alexander and Matthew N. O. Sadiku. Pada rangkaian berikut terlihat ada 2 sumber arus, yaitu sebesar 1 ampere dan 4 ampere. Nah, di sini kita lihat dulu di manakah node referensinya. Nah, inilah node referensinya. Kemudian kita amati juga node non referensi. 1 dan 2. Oke, langsung saja kita kerjakan. Ini tadi sudah kita tahu bahwa inilah node referensinya. Kemudian 1 dan 2 adalah node non-referensi yang kemudian kita tandai sebagai node tegangan 1 atau V1 dan node tegangan 2 atau V2. Ya. Oke, selanjutnya kita lihat sumber arusnya. Sumber arus 1 ampere. Sumber arus 1 ampere ini mengalir menuju V1. Ya. Jadi masuk dia ke V1. Kemudian dari node tegangan 1 ini keluar arus I2, yang mana I2 ini menuju ke node tegangan kedua atau V2 melewati hambatan sebesar 6 ohm. Dan ada arus juga I3 yang menuju ke node referensi. Nah, kemudian I2 tadi kan masuk ya ke node tegangan kedua. Dari node tegangan kedua ini keluar arus yaitu I4 yang mengalir ke node referensi dan melewati hambatan sebesar 7 ohm. Lalu keluar lagi arus I5 yang mana dia juga menuju ke node referensi dan I5 ini nilainya adalah 4 ampere. Oke, kita analisis node non referensinya atau node tegangannya. Yang pertama dari sini dulu. Node tegangan pertama, bahwa pada node tegangan 1 ada arus I1 yang masuk dan ada masing-masing arus I2 dan I3 yang keluar. Persamaannya bisa kita tulis sebagai berikut. I1 sama dengan I2 plus I3. Yang mana nilai I1 adalah 1 ampere dan I2 adalah arus dari V1 menuju V2 yang melewati hambatan sebesar 6 ohm. I2 bisa kita tuliskan sebagai V1 minus V2 per 6. Kemudian I3 adalah arus dari V1 yang menuju node referensi dan melewati hambatan sebesar 2 ohm. Maka I3 bisa kita tuliskan sebagai V1 minus 0 per 2. Kemudian kita kalikan dengan 6 di masing-masing ruasnya. Menjadi sebagai berikut. Kemudian kita sederhanakan persamaan ini menjadi sebagai berikut. Nah, di sini kita dapatkan bahwa V2 sama dengan 4V1 minus 6. Inilah persamaan pertamanya. Selanjutnya, kita analisis
pada not tegangan kedua. Pada not tegangan kedua, ada arus I2 yang masuk. Kemudian ada arus I4 dan I5 yang keluar. Maka persamaannya bisa kita tulis sebagai I2 sama dengan I4 ditambah dengan I5. I2 ini telah kita ketahui bahwa I2 sama dengan V1 minus V2 per 6. Sedangkan I4 adalah arus dari V2 menuju not referensi dan melewati hambatan sebesar 7 ohm. Maka I4 bisa kita tuliskan sebagai berikut. V2 min 0 per 7. Kemudian I5 ini searah dengan sumber arus 4 ampere. Maka I5 bisa kita tulis sebagai plus 4 ampere. Ya. Kemudian masing-masing ruasnya kita kalikan dengan 42 menjadi sebagai berikut. Selanjutnya kita sederhanakan persamaannya menjadi sebagai berikut. Dapatlah kita persamaan kedua yaitu 7V1 minus 13V2 sama dengan 168. Nah, kita telah dapatkan persamaan dari not-not tegangan ini. Selanjutnya, kita analisis persamaannya menggunakan metode substitusi, yaitu kita substitusikan persamaan 1 ke persamaan 2. Persamaan 2 adalah 7V1 minus 13V2 sama dengan 168. V2 ini kita substitusi menjadi 4V1 minus 6 dari persamaan 1. Kemudian kita kalikan menjadi sebagai berikut. Kemudian kita sederhanakan persamaan ini menjadi minus 45V1 sama dengan 90. Atau V1 sama dengan 90 dibagi minus 45. Maka V1 sama dengan minus 2 volt. Selanjutnya, kita tentukan nilai V2. Dari persamaan 1, kita tahu bahwa V2 sama dengan 4V1 minus 6. Karena V1 telah kita ketahui, maka kita masukkan saja V1 ke persamaan ini, senilai minus 2 volt. Maka 4 dikali minus 2 dikurangi 6 sama dengan minus 14 volt. Inilah nilai not tegangannya. V1 sebesar minus 2 volt dan V2 sebesar minus 14 volt. Sekian dan terima kasih.